Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mindfulness and focus. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa lebih sadar dan fokus dalam menjalani hidup. Oke, pertama, mindfulness and focus. Jadi, siapa nih yang sering ngerasa hanya punya waktu 24 jam, tapi kayaknya nggak cukup tuh buat semuanya. Kayak kurang gitu dalam sehari, ya. Nah, kalau kalian merasakan seperti itu, sama. Saya juga. Nah, di video ini kita bakal ngobrol tentang dua superpower nih, ya. Tapi ini bukan Amerika sama Cina ya. Nah, kita ngebahas yang lain. Ya, dua superpower ini adalah yang bisa bantu kita hadapi hidup yang penuh dengan gangguan, distraksi, teman-teman. Kita akan membahas yang namanya mindfulness and focus. Ini dua superpowernya. Nah, mindfulness itu kayak kemampuan super untuk nge sama apa yang terjadi. Nggak cuma kayak robot yang jalan terus tanpa sadar. Kan kita manusia ya, guys. Nah, sedangkan fokus itu kayak remote control yang kita pegang supaya kita bisa pilih channel yang pas tanpa kebingungan. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan estetika humanisme, ini bukan cuma soal produktif, tapi gimana kita bisa jadi manusia yang seimbang, sadar sama emosi dan spiritual, sekaligus jago bangun hubungan dengan orang lain. Yuk, ini menarik nih. Kita kulik lebih dalam. Nah, pertama, apa itu mindfulness? Oke, pertama, mindfulness. Nah, konsep ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, guys. Ini tradisi meditasi oleh Buddha, oleh agama-agama Buddha, gitu. Atau kalau kalian pernah dengar dulu leluhur kita orang Indonesia, ada yang betapa gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya melakukan ini teman-teman, ya. Karena nanti kita bahas lagi lebih dalam. Tapi yang bikin terkenal di dunia modern itu adalah John Kabat-Zinn lewat bukunya Wherever You Go, There You Are pada tahun 1994. Dia bilang mindfulness itu adalah kesadaran penuh pada saat ini dengan cara yang tidak menghakimi teman-teman. Ya, jadi dia bilang ini kesadaran penuh pada saat ini dengan cara yang tidak menghakimi. Jadi, misalnya kamu lagi ngeberat nih, sorry. Jadi, misalnya kamu lagi kesel berat, berat banget gitu ya. Mindfulness ngajarin kita untuk melihat kemarahan itu seperti menonton film, teman-teman. Ya, bukan langsung jadi aktor yang meledak-ledak. Lucunya nih, kadang kita lebih pintar mikirin masa lalu sama masa depan daripada merasakan masa sekarang atau apa yang sedang terjadi, teman-teman. Gitu. Nah, mindfulness ini mengajarin kita buat berhenti sejenak dan bilang, "Hei, sini, sini. Sini, stop dulu. Ayo, kita lihat apa yang sedang terjadi." Nih, kita lihat, gitu ya. Ini membantu pikiran kita yang sering lompat-lompat jadi tenang. Di pikiran kita lompat-lompat nih. Tuh, tapi jadi tenang. Gitu, dengan kalian panggil diri kalian sendiri. Ya, lanjut. Fokus si lampu senter otak kita atau remote control otak kita, ya. Nah, fokus itu kalau menurut Michael Posner dan Mary Rothbard ya. Saya juga nggak kenalan soalnya ya. Jadi sorry kalau salah penyebutan gitu. Dalam risetnya pada tahun 2007 di Annual Review of Psychology itu seperti lampu senter yang kita pegang di otak. Ya, jadi otak kita megang lampu senter nih. Gimana ya caranya ya? Nah, kamu bayangin lagi di hutan teman-teman. Malam-malam lagi.
Kalau senter kamu menyebar sinarnya ke segala arah, ya kamu bakal kesulitan lihat jalan. Tapi kalau kamu bisa fokusin nih ke satu arah ya, ke satu titik gitu. Nah, kamu bisa menemukan jalan yang jelas. Ya, jadi mereka jelasin juga nih. Ada beberapa jenis fokus. Yang pertama itu ada sustained attention, mempertahankan fokus yang lama. Yang kedua ada selective attention, memilih satu stimulus mengabaikan gangguan yang lain. Atau memilih satu fokus yang mengabaikan fokus yang lain atau gangguan yang lain. Gitu. Lalu ada alternating attention, bergantian fokus antar tugas atau fokus berganti-ganti antar tugas gitu ya. Nah, yang tadi kan selektif tuh memilih fokus ya. Fokus dipilih nih. Tapi kalau yang alternatif ya setelah kamu pilih, kamu bisa mengganti fokus ke yang lain, mengganti fokus yang lain. Tapi tetap kamu fokus ke satu titik seperti center tadi gitu. Nah, kalau kita latih fokus, kita bisa bekerja lebih efisien dan nggak gampang lelah, guys. Selanjutnya, komponen komponen mindfulness ya. Nah, Kak Bazit bilang nih guys, mindfulness itu punya tiga bagian penting. Yang pertama itu ada intention alias niat guys. Ingat niat ya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat. Sorry, salah ya. Ini kita nggak pakai ayat yang itu ya. Tapi ya kita sama-sama niat ya. Intinya niat. Jadi ingat, mulai dari niat. Kamu harus benar-benar pengen sadar dan hadir ya. Bukan cuma ikut-ikutan saja. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada attention alias perhatian penuh ke apa yang sedang kamu alami. Oke. Selanjutnya ada sikap menerima tanpa mengasih nilai baik buruk. Ya, terima dulu. Jangan ngasih nilai di awal gitu. Jadi jangan main ngejudge dulu deh. Nggak baik ya. Nanti dosa guys. Gitu. Jadi kamu bukan cuma ngelihat pikiran dan perasaan, tapi kamu juga menerimanya dengan lembut. Ya, ini nggak cuma ngelihat, tapi nerima dengan lembut. Kayak ngelihat temen yang lagi bad mood guys. Kamu nggak usah ikutan bad mood juga lah. Yang bad mood kan dia, bukan kamu. Tapi kamu tetap temanin dia. Kasihan ya. Coba kamu yang kayak gitu. Ditinggal sama temen. Kan sedih ya. Nah, selanjutnya. Mindfulness dan fokus dalam estetika humanisme. Apa nih hubungannya? Nah, kalau kita lihat dari kacamata Baron di Psikotema pada tahun 2006, mindfulness adalah bagian dari kecerdasan emosional yang membantu kita menjaga keseimbangan batin. Biar kita tuh nggak gampang terombang-ambing emosi gitu ya. Karena kalau kalian merasakan emosi kan tahu sendiri tuh rasanya tuh. Ya, fokus di sisi lain bikin pikiran dan tindakan tidak sinkron, nggak setengah-setengah lah. Nah, kalau keduanya jalan, kita jadi lebih paham nih atau peka sama diri sendiri dan orang lain juga. Yang jelas-jelas ini adalah inti dari estetika humanisme, yaitu menghargai kebutuhan manusia. Sorry, yaitu menghargai keutuhan manusia. Ya, bukan kebutuhan, lupa saya. Keutuhan manusia. Oke, selanjutnya manfaat mindfulness dan fokus. Nah, ini udah ada nih riset ilmiahnya, guys. Ya, sekarang jangan kalian kira ini cuma omong kosong loh. Ini sudah ada risetnya dan cukup lama. Ya, ada banyak riset keren yang benar-benar membuktikan manfaat mindfulness dan fokus untuk otak dan kesehatan kita, guys. Pertama, ya, Holzer, sorry ya, agak bingung juga bacanya karena tulisannya agak cukup tidak familiar oleh orang Indonesia, gitu ya. Nah, Holzer dan timnya pada tahun 2011 menemukan dalam studi neuroimaging bahwa meditasi mindfulness
membuat sebagian otak yang mengatur emosi dan perhatian menjadi lebih tebal. Ini artinya otot kesadaran dan pengelolaan emosi kita makin kuat dan tangguh. Gitu loh kata dia. Bukan kata saya ya. Lalu yang kedua nih, oleh Zedan dan koleganya pada tahun 2010 melaporkan bahwa meditasi mindfulness meningkatkan fungsi kognitif seperti memori kerja dan kemampuan kita dalam memecahkan masalah yang kompleks. Jadi, bukan cuma menenangkan, tapi juga bikin otak lebih tajam. Wih, keren nih. Ini kata Zedan, ya. Lagi-lagi bukan kata saya. Lalu, yang ketiga, sebuah studi oleh Carson dan rekan-rekannya pada 2004 menunjukkan bahwa mindfulness bisa memperdalam hubungan interpersonal dan meningkatkan rasa empati antar manusia. Wih, keren ya. Dengan kata lain, mindfulness bukan hanya soal kesehatan diri sendiri, tapi juga bikin hubungan sosial kita jadi lebih harmonis dan bermakna. Ya, nah ini buat teman-teman yang lagi pacaran mungkin ya, tapi pacaran tuh nggak baik sih sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya. Ataupun yang sudah berkeluarga ya. Nah penting banget nih hubungan antar orang lain ya, hubungan sosial. Nah, yang nggak kalah penting, mindfulness juga sudah terbukti efektif mengurangi stres dan kecemasan. Nih cocok nih buat Gen Z nih, yang menurut data katanya Gen Z gampang stres, gampang lelah ya kan, butuh healing ya. Jangan buru-buru healing dulu, pelajarin deh coba mindfulness and focus ini, gitu. Nah, banyak penelitian termasuk meta-analis oleh Goyal dan kawan-kawan pada tahun 2014 membuktikan bahwa program mindfulness bisa menurunkan tingkat stres secara signifikan dan membantu orang lebih tenang menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Ya, yang udah merasakan banyak tekanan ya. Nih, bagus nih. Jadi, mindfulness ini semacam perisai, ya kan? Ada tameng nih guys, buat kita supaya nggak gampang terbawa arus stres dan gelisah. Ya, apalagi sekarang dunia teknologi sudah makin cepat berkembang. Wah, kita udah gampang mengakses video-video ataupun yang lainnya. Kita kadang-kadang suka stres. Ingat, kita punya perisai guys. Ya, cobalah pelajari ini. Gitu. Lanjut, teknik praktis yang bisa kamu coba ya. Nih kita ngebahas nih gimana sih caranya mindfulness ini dan fokus ini ya. Nah, kalau kamu pikir latihan mindfulness dan fokus itu ribet ya, yang harus mendaki gunung menuruni lembah ya kan. Nggak seperti itu guys, santai dulu ya. Ini beberapa teknik simple yang bisa kamu langsung coba ya. Yang pertama itu adalah meditasi pernapasan. Jadi kamu coba ambil posisi duduk santai. Fokus ke napas, tarik napas, keluarkan, masuk dan keluar. Itu terus. Nah, kalau pikiran sudah mulai kabur nih ya, kan kamu kadang-kadang merasakannya lagi pengen fokus, tapi juga pikiran kemana-mana tuh. Lari-larian, ke sana kemari gitu kan ya. Nah, bawa lagi kamu ke nafas. Jadi fokusmu ke nafas. Gitu. Cuma 5 menit dalam sehari. Cukup banget. Gitu. Jadi duduk, tarik nafas, keluarkan. Begitu diulangi dalam 5 menit. Cukup aja sehari 5 menit aja. Gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya body scan. Ya, rasain badan kamu dari ujung kaki ke ujung kepala, ya kan? Bukan lagu ya guys, itu lagunya Dewa ya, beda ya. Tapi ini benar-benar lagu, bukan lagu, sorry. Ini benar-benar kamu rasakan diri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Perhatikan ketegangan atau relaksasi, ya. Ini bikin kita makin sadar sama tubuh sendiri, gitu. Terus, nah kalau untuk kerja nih, untuk fokus ya, ada yang namanya Podomoro teknik. Sorry lagi, salah mulu ya. Mulut bisa tipu ya guys. Podomoro itu mah yang kalau nggak beli minggu depan harga pasti naik gitu ya. Ini nggak kayak gitu nih. Ini Pomodoro teknik. Pomodoro teknik. Kerja fokus 25 menit. Jadi ketika 25 menit itu kamu fokus kerja. Jangan terdistraksi apapun.
hanya fokus kerja, semua sosial media dimatikan dan lain sebagainya. Ya kalau bisa WhatsApp dan lain-lain dimatikan kalau memang tidak urgent ya. Nah, setelah itu istirahat 5 menit. Nah, itu baru deh pas istirahat kamu bisa buka sosial media sebentar, ngecek-ngecek dan lain sebagainya. Ya, itu kamu ulang-ulangin terus ya. 25 menit kerja, 5 menit istirahat. 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Nah, ini teknik sederhana yang bikin otak kamu nggak gampang capek, guys. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada mindful pause. Nah, ini pas lagi stres, coba berhenti sejenak nih, ya. Berhenti, yo lagi keadaan apapun, bodo amat, berhenti. Tarik napas yang dalam. Lalu amati perasaan kamu tanpa buru-buru reaksi. Gitu teman-teman. Pahami diri lah, ya. Dengan rutin latihan ini, kamu bakal makin lihai mengelola fokus dan kesadaran. Ya, kasihan sama diri sendiri. Lebihlah mengenal diri sendiri, guys. Gitu. Lanjut, contoh kasus sehari-hari nih. Atau contoh penerapan sehari-hari. Cara mindfulness dan fokus membantu. Nah, ini saya kasih contoh nih. Misalnya, kamu lagi dikejar deadline. Aduh, aduh, deadline ya. Ya ini udah teman-teman udah tahu ya. Teman-teman pernah sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, dan mungkin yang sekarang udah kerja, semuanya itu ada deadline-nya teman-teman ya kan. Nah ketika ada deadline, wah kalian coba tarik lagi ke masa itu dan rasakan panik itu mulai naik ya. Jadi ketika deadline itu udah mulai panik, kita udah kacau lah pikirannya. Ya, saya mengingat kembali saya juga lagi dikacau nih. Nah, dengan mindfulness ya, kamu nggak langsung ke bawah panik teman-teman ya, tapi kamu sadar ya. Jadi gini nih, ketika kamu lagi panik, ada deadline, kamu gini nih, rasakan, rasakan diri kamu ya. Oh ini namanya panik ya. Aku boleh kok merasakan begini, tapi aku juga bisa atur nafasku dan fokus ke satu langkah kecil dulu gitu ya. Ini kalau kata e-commerce besar ya, yang toko Pak Edi ya, saya tidak sebutkan ya. Mungkin nanti kalau ada iklan di sini mungkin. Nah, kata toko itu mulai aja dulu gitu kan. Nah, ini kita juga kayak gini. Tarik nafas. Nah, fokus satu langkah aja dulu mulai. Biarpun itu langkah kecil, guys. Gitu. Ya. Atau saat kamu ngobrol nih sama temen, mindfulness bikin kamu beneran dengar dan ngerti. Bukan cuma nunggu giliran ngomong. Hasilnya, hubungan jadi lebih hangat dan komunikasi lebih lancar, ya. Jadi saling mengerti nih, nggak yang aku pengen ngomong, gue pengen ngomong, enggak. Kita juga bisa berbicara dan bisa mendengarkan, gitu. Mungkin kayak yang lagi hype sekarang nih, yang udah pernah nonton ini, Jumbo, ya kan? Nah, Jumbo juga diingatkan tuh, dengarkan Jumbo, gitu. Oke, lanjut. Nilai estetika humanisme, ya. Carl Roger, tokoh psikologi humanistik, bilang, ya, beliau, bukan saya. Dalam bukunya On Becoming a Person pada tahun 1961, wow, cukup lama ya. Ini mungkin generasi-generasi lama nih. Generasi bapak ibu kalian atau mungkin kakek nenek kalian. Bahwa kesadaran diri dan penerimaan diri itu kunci utama dari manusia utuh, guys. Utuh, gitu ya. Mindfulness dan fokus adalah praktik yang mengarahkan kita ke sana, ke penghormatan penuh pada diri sendiri dan orang lain, ya. Respectful sama diri sendiri. Yes, ingat. Jadi kalian harus lihat diri kalian. Jangan cuma kalian gunakan doang. Gitu loh. Ini inti estetika humanisme yang melihat manusia sebagai makhluk yang utuh dan bermartabat. Jadi ini guys, nilai estetika humanismenya. Gitu. Selanjutnya, wah, tak terasa kita sudah mau di akhir sesi. Nah, jadi teman-teman, mindfulness dan fokus itu bukan cuma alat buat kerja lebih baik, ya.
tapi seni hidup yang membuat kita lebih damai, bijak, dan terhubung dengan dunia sekitar. Ya, ingat, mulai dari hal kecil, ya, mulai aja dulu, gitu. Tadi meditasi, napas 5 menit setiap hari, mungkin bisa pagi-pagi, ya. Pokoknya kalau kalian ingat lagi zaman dulu atau cerita Mahabharata gitu kan, banyak tokoh yang dia melakukan meditasi, bertapa di gunung. Itu dia mengamalkan atau menjalankan mindfulness dan fokus ini loh. Gitu. Jadi yang pada masa itu aja teknologi yang belum hype seperti sekarang udah sepintar itu, kita ya bisa lebih pintar lagi. Gitu. Nah, yang pertama tadi meditasi, napas 5 menit, terus bekerja menggunakan teknik Pomodoro ya, bukan yang Podomoro ya, Pomodoro, dan hadir sepenuhnya atau hadir sepenuh hati saat berinteraksi gitu. Jadi kehadiran penuh nih ketika kalian berinteraksi dengan orang lain. Nah, percayalah, latihan yang konsisten akan membawa perubahan besar dalam hidup kamu. Ya, kalau kamu nggak percaya, coba kamu lihat. Atau kamu tahu nggak, batu sama air itu kalau kalian ditanya seperti itu, kuatan mana nih? Pasti kuatan batu kan? Tapi kalian coba cek, batu ketika ditimpa sama tetesan air yang berkali-kali, itu batu akan bolong juga. Nah, itulah konsisten, guys. Ya, jadi bukan hanya dari sisi produktif, tapi juga kebahagiaan dan hubungan yang lebih bermakna. Gitu. Oke, sudah masuk ke referensi. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin memberikan beberapa referensi penting yang mendasari tema mindfulness dan fokus yang telah kita diskusikan. Buku-buku dan penelitian-penelitian berikut ini tidak hanya mendalami secara teori, tapi juga memberikan kita bukti ilmiah yang kuat tentang manfaat mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah referensi yang saya gunakan sebagai acuan untuk menyampaikan materi ini. Mungkin kalian bisa pelajari lebih dalam ya. Pertama, kita ada Kabat-Zinn ya. Dalam Wherever You Go, There You Are. Buku ini merupakan karya klasik oleh John Kabat-Zinn yang memperkenalkan konsep mindfulness ke dunia barat. Kabat-Zinn membahas bagaimana mindfulness dapat membawa perubahan dalam cara kita melihat dan merespon dunia sekitar. Lalu ada Posner dan Rothbard ya, dalam Attention Network and Psychological Science ya, Annual Review of Psychology. Posner dan Rothbard mengkaji jaringan perhatian dalam otak dan bagaimana perhatian berperan penting dalam mengelola emosi dan fokus. Mereka menjelaskan keterkaitan antara perhatian dan pengaturan diri dalam konteks psikologi. Lalu ada Baron pada tahun 2006, The Baron Model of Emotional Social Intelligence. Daniel Goleman adalah salah satu tokoh utama dalam kecerdasan emosional. Namun, Baron juga memberikan kontribusi besar dengan model kecerdasan emosional yang berfokus pada kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Lalu ada Holger, mindfulness practice leads to increase in rational brain gray matter. Penelitian ini menunjukkan bukti ilmiah bahwa praktik mindfulness tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental, tapi juga mengubah struktur otak, meningkatkan ketebalan materi abu-abu di bagian otak yang mengatur emosi dan perhatian. Lalu ada Zedan, Mindfulness Meditation Improve Cognitive. Zedan dan kolega menemukan bahwa meditasi mindfulness tidak hanya mengurangi stres, tapi juga meningkatkan fungsi kognitif termasuk kemampuan memori dan pemecahan masalah. Lalu ada Carson pada tahun 2004 dalam Mindfulness Based Relationship Enhancement. Penelitian ini membahas bagaimana
mindfulness dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Praktik mindfulness terbukti meningkatkan empati dan komunikasi dalam hubungan, yang sangat penting dalam konteks pengelolaan hubungan sosial. Lalu, yang terakhir ada Roger dalam Unbecoming a Person. Carl Roger, salah satu tokoh besar dalam psikologi humanistik, menyajikan konsep menjadi diri sendiri. Dalam buku ini, ia menekankan pentingnya penerimaan diri dan autentisitas dalam proses menjadi individu yang lebih sadar dan penuh perhatian terhadap diri dan lingkungan. Oke, oke, demikian pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai mindfulness dan fokus. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru serta menginspirasi kita semua untuk lebih hadir secara utuh dan fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rosana selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme yang telah membimbing dan menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya intelektual, tetapi juga menyentuh sisi humanisme dan keindahan berpikir. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Diar Kurniawan Adi Anggara dengan NIM 240401020096, mata kuliah Estetika Humanisme, kelas IF 201. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.